Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap semuanya sehat-sehat selalu dan harus tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran online dari rumah kalian masing-masing. Baiklah, dalam kesempatan ini, Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia terkhusus untuk kelas 9 Dahlia, kelas 9 Teratai, dan kelas 9 Kulit. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian terlebih dahulu menyiapkan buku dan peralatan alat tulis kalian masing-masing. Untuk itu, kalian bisa mulai membuka paket kalian pada bab 1 tentang laporan percobaan. Berikut kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi melaporkan percobaan, bidang pengetahuan. 3.1 Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Bidang keterampilan 4.1 Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Sebelum kita memasuki materi pada bab 1 tentang melaporkan percobaan, kalian bisa membaca kilas pemahaman untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab ini. Bagian A, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Pada slide sebelumnya, tadi dikelompokkan yaitu untuk pengertian teks laporan percobaan, informasi dalam teks laporan percobaan, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Mungkin kalian bisa memberikan pengertian menurut pendapat kalian masing-masing. Apa itu pengertian dari teks laporan percobaan? Bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan? Dan informasi dalam teks laporan percobaan. Mungkin kalian bisa menjawab. Berikut pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi dengan kata lain, laporan percobaan itu sama halnya dengan eksperimen ya, yang dilakukan setelah adanya penelitian ataupun pengamatan terhadap suatu hal, bisa berupa bidang ilmu pengetahuan, psikologi, ataupun sosial. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. 5. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif.
7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi, ada 7 ciri-ciri teks laporan percobaan yang bisa kalian ketahui seperti pada slide berikut. Selanjutnya, informasi dalam teks laporan percobaan. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah-istilah berikut. Kalau dalam materi berita, ada yang kita kenal dengan 5W plus 1H. What, who, why, when, where, dan how. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu jika kita mempelajari tentang materi berita, biasanya kita akan menjumpai istilah-istilah ini yang dikenal dengan 5W plus 1H. Nah, di dalam informasi teks laporan percobaan, kita juga akan menemui istilah tersebut. Yang pertama tadi adalah what. Dalam bahasa Inggris artinya apa. Kalau berkaitan dalam teks laporan percobaan, itu maksudnya adalah berkaitan dengan judul, objek percobaan, alat, bahan, dan simpulan hasil. What, judul apa yang dilakukan, yang diberikan pada teks laporan percobaan tersebut. Who, siapa pelaku percobaan, berarti berkaitan dengan orang yang melakukan sebuah percobaan tersebut. Why, mengapa di sini dilakukan percobaan, yaitu tujuan dari percobaan tersebut. When atau kapan, berkaitan dengan waktu dilakukannya percobaan. Where, di mana, berkaitan dengan tempat percobaan tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana langkah percobaan. How di sini berarti berkaitan dengan bagaimana cara yang dilakukan untuk percobaan tersebut. Saya yakin sudah kalian akan memahami untuk istilah-istilah ini 5W plus 1H yang berkaitan dengan teks laporan percobaan. D. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Setelah kalian mengetahui untuk ciri-ciri, pengertian, dan informasi dalam teks laporan percobaan, kita lanjut pada simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Di sini akan dibahas meliputi menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan percobaan tersebut? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Siapa pelaku percobaan tersebut? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan bagaimana langkah percobaan tersebut? Jika kalian amati dari ke-8 item yang berkaitan dengan menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, di sini berkaitan dengan slide sebelumnya, yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan, yaitu 5W plus 1H. Menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. 1. Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. 2. Catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W plus 1H. 3. Berdasarkan informasi tersebut,
Simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. 4. Pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatnya sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Baik, sebagai latihan untuk kalian mengenai bab laporan percobaan, di sini bisa kalian ikuti kegiatan 1 yaitu membandingkan, dan kegiatan 2 mencermati informasi. Kalian buka pada buku paket kalian masing-masing, ada pada halaman 11 untuk membandingkan. Itu ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Temukan perbandingan ketiga teks tersebut. Untuk kegiatan 2 mencermati informasi, kalian buka pada halaman 13, yaitu teks Venus, kelelawar, dan kehidupan Antartika. Bandingkan informasi yang kamu dapat dari ketiga teks tersebut. Silakan bekerjakan.